Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala islamal aqidah wa ja'ala qur'anal imamah wa ja'ala lirrasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala daulatan Indonesia bi Pancasila falsafah wabi undang-undang dasar asasah wabi Sabang ila Maroke wa Aceh porak-poranda bi gelombang tsunami wilayah wabi moneter wa BBM rakyat resah dan gelisah wabi reformasi wa Bapak Joko Widodo baldatun thayyibah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat pengurus pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Republik Indonesia, yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, tak lupa nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berbingkai salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yakni adinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu patah dua patah kata yang bertemakan bersihkan nurani di bulan yang suci. Ramadan merupakan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kasih sayang. Dan yang mana pada bulan suci Ramadan, pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan suci Ramadan juga merupakan bulan untuk meningkatkan amal perbuatan kita, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita hanya meningkatkan ibadah secara zahirnya saja, tapi kita lupa untuk menata hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi pada saat itu orang-orang kafir itu bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Karena ketika hatinya buta, orang-orang kafir itu belum bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadu mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Ketahuilah, di dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging, yang mana jika segumpal daging itu baik, maka jiwa kita, tubuh kita pun akan baik. Tapi tatkala segumpal daging itu buruk, maka jiwa kita pun akan buruk, dan itu adalah hati. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu." Siapa orang yang membersihkan hatinya, niscaya Allah akan pula baguskan zahirnya.
Sekarang orang banyak beribadah, memperbanyak sholat, memperbanyak baca ayat suci Al-Quran, memperbanyak sedekah, tapi di hatinya masih tersimpan kebencian, masih tersimpan kesombongan, masih tersimpan kedengkian terhadap orang lain. Niscaya ibadah itu tidak akan sempurna dan bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tata hati kita, bersihkan hati kita dengan cara apa? Sebagaimana syairan yang sering kita dengar. Tombo hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perbanyaklah. Salah satunya siapa bisa menjalani, insya Allah Gusti Allah merahmati. Jadi ketika orang sudah bersih hatinya, niscaya Allah akan baguskan zahirnya. Dan ketika orang telah bersih hatinya, insya Allah di bulan yang suci ini kita semua akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kita pahalanya akan senantiasa dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita sama-sama bersihkan hati kita, tata kembali niat kita, tata kembali hati kita untuk senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.